teman-teman, perkenalkan nama saya Ajeng Nurul Fauzia, NPM 180106/2002 dari Tadris Biologi IAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi tumbuhan dengan mata kuliah Botani Tumbuhan Tingkat Tinggi dengan dosen pengampu Bapak Tri Andri Setiawan. Makna identifikasi atau pengenalan merupakan kegiatan untuk menetapkan identitas atau jati diri suatu tumbuhan. Dalam hal ini tidak lain daripada menentukan namanya yang benar dan tempatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi. Istilah identifikasi sering juga digunakan dengan istilah determinasi. Nah, identifikasi tumbuhan yang belum dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang berlaku seperti dimuat dalam KITT. Nama takson baru itu selanjutnya harus dipublikasikan melalui cara-cara yang telah diatur oleh KITT. Prosedur identifikasi tumbuhan yang pertama kali akan diperkenalkan ke dunia ilmiah itu harus memerlukan bekal yang lazimnya hanya dimiliki oleh mereka yang berpendidikan ilmu hayati, khususnya taksonomi tumbuhan. Oleh karena itu, pekerjaan identifikasi yang pertama kali itu hanya dilakukan oleh ahli-ahli yang bekerja dalam lembaga penelitian taksonomi tumbuhan atau herbarium. Adapun teknik identifikasi yaitu yang pertama kita harus bertanya langsung kepada para ahlinya. Jadi kalau kayak kita mengira-ngira itu tidak bisa ya. Jadi kita harus menanyakan kepada yang ahlinya. Yang kedua, mencocokkan dengan herbarium. Jadi kita harus mencocokkan apakah ini sama, apakah ini beda gitu. Yang ketiga, mencocokkan dengan uraian dan gambar dalam buku flora atau monografi. Jadi ini tidak sembarangan ya. Jadi kita harus mencocokkan uraiannya nih sama enggak, ciri-cirinya sama enggak dengan yang ada di buku flora atau monografi tersebut. Gambarnya cocok atau tidak. Nah, yang keempat, dengan menggunakan kunci identifikasi. Nah, yang selanjutnya yaitu makna determinasi. Determinasi yaitu membandingkan suatu tumbuhan dengan suatu tumbuhan lainnya yang sudah dikenal sebelumnya atau dicocokkan atau disamakan. Oleh karena itu di dunia ini tidak ada dua benda yang identik atau persis sama. Maka istilah determinasi atau menentukan atau bisa juga memastikan dianggap lebih tepat daripada istilah identifikasi atau mempersamakan. Nah, untuk mendeterminasikan tumbuhan pertama kali adalah mempelajari sifat morfologinya tumbuhan tersebut, seperti contohnya tuh seperti posisi, bentuk, ukuran, dan jumlah bagian-bagian daun, bunga, dan buah, dan yang lainnya. Jadi sama atau tidak itu. Jadi dia mencocokkan posisi, bentuk, dan ukurannya tumbuhan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada kunci determinasi. Kunci determinasi adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci dikotomatis tersendiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Nah, kunci determinasi pertama kali itu diperkenalkan oleh Corallus Linnæus, tetapi sebenarnya Lamarck pada tahun 1778 yang pernah menggunakan kunci modern untuk identifikasi. Nah, berikut ini terdapat beberapa cara membuat kunci determinasi. Yang pertama,
kunci harus dikotom atau berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lainnya bisa ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang kelima, setiap kaplet diberi nomor. Yang keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kaplet harus identik. Nah, salah satu kunci identifikasi disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri atas dua alternatif atau dua ciri yang saling berlawanan. Nah, berikut ini yaitu cara menggunakan kunci determinasi. Yang pertama, kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan yang akan dideterminasi atau kalau ada lengkap, vegetatif, dan generatif. Yang kedua, pilih kunci yang sesuai dengan materi tumbuhan dan daerah geografi di mana tumbuhan tersebut diperoleh. Yang ketiga, baca pengantar kunci tersebut dan semua singkatan atau hal-hal lain yang lebih rinci. Yang keempat, perhatikan pilihan yang ada secara hati-hati. Nah, yang kelima ini, hendaknya semua istilah yang ada dipahami artinya dengan menggunakan glosari atau kamus. Yang keenam, bila eksperimen tersebut tidak cocok dengan semua kunci dan semua pilihan layaknya tidak kena, mungkin terjadi kesalahan, ulangi ke belakang. Yang ketujuh, apabila kedua pilihannya mungkin, coba ikuti keduanya. Yang kedelapan, konfirmasi pilihan tersebut dengan membaca deskripsinya. Yang selanjutnya, spesimen yang berhasil dideterminasi sebaiknya diverifikasi dengan ilustrasi atau spesimen herbarium yang ada. Nah, di sini ada juga pengertian determinasi tumbuhan. Nah, determinasi tumbuhan adalah proses dalam menentukan nama atau jenis tumbuhan secara spesifik. Nah, determinasi ini bertujuan untuk mendapatkan suatu spesies mungkin sespesies mungkin dan tepat sasaran, karena dalam proses pemanfaatannya tumbuhan memiliki berbagai jenis varietas yang kadang membingungkan, digunakan untuk penelitian, jamu-jamu, obat, dan sebagainya. Nah, untuk itulah dibutuhkan suatu acuan yang mendetail untuk menentukan spesifik mungkin suatu tumbuhan agar tepat sasaran dalam pemanfaatannya. Nah, pengklasifikasian makhluk hidup itu juga didasarkan pada banyaknya persamaan dan perbedaan, baik dari morfologi, fisiologi, maupun anatominya. Mungkin banyak persamaan di antara makhluk hidup, makin dekat kerabatnya. Makin sedikit persamaan makhluk hidup, dikatakan makin jauh kekerabatannya. Baiklah, itu tadi materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.